Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah hari ini? Alhamdulillah, hari ini berjumpa lagi bersama Ustazah Suci pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari doa makan. Doa makan di sini kita mempelajari doa sebelum dan sesudah makan. Sebelum kita mempelajari doanya, terlebih dahulu kita pelajari tentang kriteria makanan yang kita makan itu harus yang bagaimana ya. Makanan yang kita makan itu harus memenuhi kriteria halal. Selain itu, makanan juga harus bersih, juga sehat. Sehat di sini pastinya mengandung zat-zat yang bergizi, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Makanan yang halal. Makanan yang halal seperti apakah makanan yang halal itu? Makanan yang halal di sini, makanan yang tidak mengandung zat-zat, unsur-unsur yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, di sini contohnya makanan yang tidak mengandung minyak ataupun daging babi, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam ajaran Islam kita dilarang memakan makanan ya sebangsa babi, anjing ya, karena di sini hewannya termasuk hewan najis. Ya, menyentuhnya saja kita tidak diperbolehkan ya, karena ya najis itu dikarenakan banyak kuman di bagian-bagian tubuhnya. Kalau babi ini mengandung cacing pita. Nah, makanya mengapa memakan babi ini sangat berbahaya bagi tubuh kita ya, juga najis. Nah, sama halnya dengan anjing. Ketika kita tersentuh oleh bulunya atau menyentuh bulunya, kita harus mencuci sebanyak 7 kali dikarenakan karena kuman-kuman yang menempel pada tubuh si anjing ini sangat berbahaya untuk kita ya. Selain itu, hewan yang kita makan ini tidak bertaring, juga tidak memiliki cakar yang tajam ya, juga bukan binatang buas. Bisa anak-anak perhatikan gambar hewan-hewan di sini ya, seperti singa, kemudian ada harimau. Ya, di sini kita tidak boleh memakannya karena termasuk golongan hewan buas. Kalau kucing bagaimana? Kalau kucing memang bukan tergolong hewan buas, tapi kucing memiliki taring, ya, juga memiliki cakar. Cakarnya sangat tajam ya. Nah, selain itu makanan yang kita makan tidak menjijikkan. Tidak menjijikkan seperti apa ya? Contohnya ular ya. Ular itu sangat menjijikkan sekali. Kemudian kadal ya, itu juga hewan-hewan melata yang jijik ya kita melihatnya. Juga ada hewan yang hidup di 2 tempat. Nah, di sini yang dicontohkan, yang dimaksudkan di sini itu adalah kata ya. Kata ini di dalam Islam tidak diperbolehkan karena hidup di 2 alam, di darat dan di air. Oke, selanjutnya makanan yang bersih. Bagaimana makanan yang bersih itu? Makanan yang bersih yaitu makanan yang kita cuci agar kotoran-kotoran yang menempel pada makanan yang akan kita makan itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, makanya harus dicuci dulu ya. Setelah dicuci, jangan lupa anak-anak untuk menutup makanan ya. Mengapa makanan harus ditutup? Agar makanan yang kita makan tidak dihinggapi oleh lalat. Nah, seperti yang anak-anak ketahui, tempat hidupnya lalat itu kebanyakan kan di tempat sampah ya. Perhatikan di sini ya, jika makanan yang kita makan itu dihinggapi lalat, maka sudah pasti kuman yang dibawa oleh lalat itu menempel pada makanan ya. Nah, kalau sudah menempel pada makanan,
Maka makanan yang awalnya bersih tadi jadi terkontaminasi. Apa sih terkontaminasi itu? Terkontaminasi itu sudah tercemar, jadi sudah tidak bersih lagi, sudah banyak sekali kuman-kuman yang bersarang. Nah, makanya ketika makanannya tidak ditutup, kemudian kita makan, itu bisa menyebabkan sakit perut. Oke. Selain itu, makanan yang kita makan bersih itu bukan berarti berasal dari sampah ya. Makanan yang sudah menjadi sampah itu tidak boleh kita makan anak-anak ya. Oke. Selanjutnya makanan sehat. Nah, makanan sehat di sini mengandung zat-zat yang bergizi bagi tubuh kita. Ya. Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, seperti yang ada pada gambar di sini, kita lihat ada nasi ya, nasi berasal dari beras, kemudian ada roti yang berasal dari tepung. Di sini juga ada kentang, ada ubi, ya, ada mie. Mie ini ada yang terbuat dari tepung, juga ada yang terbuat dari jagung ya, tepung jagung. Ini sebangsa makanan yang berasal dari tepung-tepungan. Kemudian yang kedua, lauk pauk. Nah, di sini ada lauk pauk yang berasal dari hewan ya. Dari hewan, misalkan daging sapi, daging kambing, daging ayam. Nah, ini termasuk juga telur ayam ya. Ada bebek juga ya sebenarnya. Nah, itu berasal dari hewan. Lalu yang berasal dari tumbuhan apa ya? Yang berasal dari tumbuhan, contohnya seperti tempe ya. Tempe ini berasal dari tumbuhan, tahu juga berasal dari tumbuhan. Juga ada ikan-ikanan ya, ikan daging, ikan yang berasal dari, boleh dari tambak ataupun laut. Nah, ini lauk pauknya. Setelah itu sayur mayur ya. Sayur mayur ini banyak mengandung serat ya, banyak mengandung serat yang harus kita konsumsi karena tubuh kita membutuhkan serat ini untuk melancarkan metabolisme tubuh kita ya. Selain itu juga ada buah-buahan. Buah-buahan ini juga mengandung serat ya, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Yang kelima, yang terakhir susu ya. Nah, agar makanan yang kita konsumsi itu lengkap, nah harus mengandung 5 sempurna ini ya. Nah, kalau makanan yang kita makan itu seimbang, nah badan kita pasti sehat. Oke. Nah, ada ketika makan. Anak-anak, ketika kita makan, coba anak-anak perhatikan di sini. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan ya. Kemudian ketika makan, kalian harus duduk ya. Duduk ketika makan. Nah, setelah duduk, jangan lupa berdoa ya. Berdoa dulu, baik itu sebelum makan dan sesudah makan. Ketika makan, jangan lupa menggunakan tangan kanan ya. Kemudian tertib ya. Ketika makan kita tidak boleh bercanda, tidak boleh bergurau ataupun bahkan terlalu banyak bicara ya. Nah, jadi makan kita harus tertib. Oke, anak-anak perhatikan gambarnya di sini. Mencuci tangan dulu sebelum makan. Nah, setelah mencuci tangan, duduk dulu ya. Duduk, siap-siap untuk makan nih ya. Duduk dengan tertib. Setelah itu berdoa. Nah, ya, berdoa sebelum makan. Ayo. Nah, ini doanya ya. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Artinya, ya Allah, berikanlah berkah di dalam makanan kami, dan berikanlah kami makanan yang lebih baik daripadanya. Dengan nama Allah, yang dengan namanya tidak ada madarat sedikit pun, baik di bumi dan di langit, dan Ia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, setelah kita berdoa, kita makan dengan menggunakan tangan kanan, ya. Perhatikan, kalau makan kita harus menggunakan tangan kanan, anak-anak, ya. Jangan sampai menggunakan tangan kiri. Jika kita makan menggunakan tangan kiri, maka setan ikut makan dengan kita, ya. Jadi kita tidak bisa cepat kenyang atau tidak bisa kenyang karena makanannya dihabiskan sama setan. Oke. Nah, makan dengan tertib, tidak bergurau, tidak berbicara. Boleh berbicara seperlunya, bukan barang doa setelah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, memberi minum, menyegarkan tenggorokan, dan menjadikan untuk kepentingan makan itu jalan keluar. Baiklah anak-anak, itu tadi doa sebelum dan sesudah makan yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum dan sesudah makan, anak-anak jangan lupa untuk berdoa. Oke? Baik, itu yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.